Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, muallimil bashariyah wa ustadil insaniyah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk membahas, yaitu pembahasan pelajaran Ma'had Al-Azhar yang disebut dengan Ma'had Bu'uts Al-Islamiyah. Dan masih kita dalam pembahasan ilmu tauhid, yaitu pelajaran kelas 1 I'dadi. Yang akan kita bahas kali ini adalah inti daripada pembahasan ilmu tauhid. Yang sebelumnya kita hanya membahas muqaddimah atau permulaan-permulaan daripada ilmu tauhid. Tapi kali ini kita akan membahas yaitu inti daripada bahasan-bahasan yang ada di dalam ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid itu terdiri dari 3 pembahasan. Pembahasan pokok yaitu pembahasan ilahiyat, pembahasan nubuwat, dan pembahasan sam'iyat. Ilahiyat yaitu ma yata'allaqu bil ilah, pembahasan yang berkaitan dengan ketuhanan. Kemudian nubuat, pembahasan yang berkaitan dengan kenabian dan atau para rasul. Yaitu sam'iyat, pembahasan yang hanya bisa kita ketahui melalui jalur sam'i. Apa itu sam'i? Yaitu dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bisa kita mengambil dari dalil akal. Kemudian pertama yang perlu kita ketahui, sebagaimana di muqarrar buku kelas 1 I'dadi dan di awal hampir semua kitab pembahasan ilmu tauhid itu, kita harus ma'rifat kepada Allah. Kita harus mengenal Allah. Inna ma'rifatallahi ta'ala tajibu ala kulli mukallafin baligin akilin. Jadi sesungguhnya ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah itu hukumnya wajib secara syar'i. Karena bagaimana kita setiap hari beribadah kepada Allah, menyembah Allah, tapi kita tidak mengenal kepada Allah, maka seharusnya lah dan memang wajib kepada kita untuk makrifat kepada Allah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu wajib kita mengenal, atau inna ma'rifatallahi ta'ala tajibu ala kulli mukallafin baligin akil. Mengenal Allah itu hukumnya wajib kepada semua mukallaf. Apa itu mukallaf? Baligin akil. Orang yang sudah balig, kemudian berakal, zakaron kana au unsa, baik itu laki-laki ataupun perempuan, mata balagothu da'watul Islam as-sahihah, yaitu ketika datangnya dakwah Islam secara sahih. Jadi di sini disebutkan 3 kriteria atau 3 syarat bahwa seseorang itu wajib mengenal Allah. Mana? Ketika dia balig. Ketika dia balig maka dia wajib mengenal Allah. Berarti sebelum balig belum bisa dikatakan mukallaf. Belum ada kewajiban apapun terhadap anak kecil yang belum balig. Maka syarat pertama yaitu balig. Syarat yang kedua yaitu adalah akil, harus mempunyai akal. Ketika orang tidak mempunyai akal, yaitu majnun, gila, maka orang tersebut ghair mukallaf, artinya tidak ada kewajiban apapun bagi dia. Kemudian syarat yang ketiga yaitu bulughud dakwah dakwatan shahihah, adanya dakwah Islam, adanya sampai kewajiban Islam kepada dia, yaitu dakwah Islam secara benar, secara sahih. Dan satu yang penting juga yaitu orang tersebut yaitu selamat panca indranya. Maksudnya dia bisa dari kecil bisa mendengar dan bisa melihat. Maka ketika ada manusia yang terlahir dalam keadaan buta dan terlahir dalam keadaan tuli, maka dia tidak diwajibkan sesuatu apapun, karena
bagaimanapun caranya dia tidak bisa mengenal tidak bisa datang kepada dia dakwah secara benar. Kenapa? Karena adanya dakwah itu sampai kepada hati kita itu melalui pendengaran atau melalui penglihatan. Kalau penglihatan dan pendengaran tidak berfungsi, maka tidak akan ada dakwah masuk kepada hati seseorang. Wa anna hadhil ma'rifat wajibatun bisyar, dan makrifat ini yaitu mengenal Allah hukumnya wajib secara syara. Artinya wajib secara syara, ketika kita tidak mengenal Allah maka kita berdosa. Ketika kita mengenal Allah maka kita mendapatkan pahala. Yaitu bagi tadi orang yang sudah baligh, akil, yaitu berakal, dan datang dakwah kepada dia, dakwah Islam secara benar, maka dia wajib mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Wajibatun bisyar'i maksudnya yaitu ayaan tariqi syar'il hanif minal qur'ani wa sunnati sahihah, yaitu wajib menurut syara, diwajibkan oleh syariat yang lurus, yaitu dalilnya ada di dalam Al-Qur'an, dalilnya ada di dalam hadis yang sahih, walaysa bil aql, bukan hanya dengan dalil akal. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Yang menjadi dalil di sini adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam bimakna ay fa'rif, mengenallah kamu, ma'rifatlah kamu kepada Allah, yaitu maksudnya fa'lam ay fa'rif, kenalah olehmu annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti di sini kita wajib mengenal Allah. Yaitu fa'lam, kata perintah yang mewajibkan kita mengenal bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yaitu bagaimana kita mengenal Allah, yaitu mengenal sifat-sifatnya. Jadi disitulah makrifat kepada Allah itu dibahas secara terperinci di pembahasan ilmu tauhid yang disebut dengan ilahiyat. Maka ilahiyat ini yaitu tasmalu kullama yajibu wa ma yajuzu wa ma yastahilu fi haqqillahi ta'ala ijmalan wa tafsilan. Jadi al-ilahiyat yang dibahas di dalam ilmu tauhid itu mencakup pembahasan sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara ijmal, secara menyeluruh, ataupun secara tafsilan, secara terperinci. Oleh karenanya pembahasan yang pertama di dalam ilmu tauhid itu adalah al-ilahiyat, yang mana ilahiyat itu maksudnya membahas tentang makrifat kepada Allah. Dan cara makrifat kepada Allah yaitu mengetahui atau mengenal sifat-sifatnya, baik itu sifat wajib, sifat jaiz, dan juga sifat mustahil. Mungkin kali ini kita anggap cukup, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.